Halo para sahabat, apa kabar dan selamat berakhir pekan. Kita tahu bahwa tidak lama lagi bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya. Dan saat ini semoga Anda tetap tekun di dalam menjalankan ibadah puasa Anda, ya. Semoga terus dikasih kesabaran, ketabahan, dan tentu dikasih wisdom atau hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sebagai penguasa atau pejabat negara, apakah kita tahu apa yang menjadi harapan rakyatnya? Dan sebagai rakyat, kita sebagai warga negara, apakah kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita, dan dukungan apa yang bisa kita berikan agar para pejabat negara ini bertindak adil, merata, tanpa memandang siapa dia, sesuai dengan koridor hukum yang ada di negeri kita. Sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan video yang sangat menarik berikut ini. Your Majesty, this woman and I live in the same house. Not long ago, my baby was born at home, and 3 days later, her baby was born. Nobody else was there with us. One night, while we were all asleep, she rolled over on her baby and he died. Then while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed, and then she put her dead baby next to me. In the morning, when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he was not my son. No, he was your son. My baby is alive. The dead baby is yours. Mine is alive. What's Solomon going to do? Without a DNA test, there is no way to know for sure whose baby it really is. Lord, grant me wisdom. Both of you say this live baby is yours. Someone, bring me a sword! What? Oke, teman-teman sudah menyaksikan video yang tadi. Apa yang terpikir di dalam benak Anda kira-kira melalui video ini? Ini menarik ya video ini. Jadi saya mencoba summarize itu cerita video tadi. Jadi teman-teman, video ini secara singkat sebetulnya itu mengatakan bahwa suatu hari ada dua wanita yang datang menuntut keadilan dengan Raja Sulaiman. Oke, dan kita tahu kan siapa itu Raja Sulaiman ya, terkenal secara sejarah dunia. Ini bukan dongeng, teman-teman. Oke. Lalu apa yang mereka inginkan dari penguasa atau dalam hal ini sebagai Raja Sulaiman itu sendiri, ya? Jadi dua wanita ini datang menuntut keadilan rupanya. Wanita pertama datang dan mengatakan kepada Tuan Raja, dalam hal ini Raja Sulaiman. Dia mengatakan, "Oh tuanku,
Dia bilang begini, kami tinggal berdua dengan wanita sebelah ini. Satu rumah, tidak ada orang lain. Jadi berapa hari saya melahirkan anak. Kemudian setelah 2-3 hari kemudian si wanita ini juga melahirkan anak. Jadi pertanyaannya, kok mereka bisa tinggal berdua bisa melahirkan anak? Yang jelas dikatakan yang datang ini adalah wanita sundal, ya. Berarti suaminya nggak ada. Atau sering kita sebut anak haram gitu ya. Oke, itu tidak penting teman-teman. Sekarang yang penting adalah kita lihat kasusnya. Di mana dikatakan wanita tadi yang pertama menceritakan. Nah, akhirnya dua wanita itu sama-sama punya bayi yang berdekatan ya. Beda 3 hari itu kan tidak begitu kelihatan beda ya. Berarti umurnya sama. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Lalu wanita itu melanjutkan. Dia bilang begini, tuanku. Waktu dia sudah punya bayi, saya juga punya bayi. Lalu kita sama-sama tidur. Nah, pada waktu tidur, si wanita sebelah saya ini dia bilang, dia mungkin secara tidak sengaja menidurin anaknya dan bayinya mati. Lalu wanita itu menceritakan, akhirnya dia bilang dia wanita ini karena bayinya mati dan dia lihat bayi saya masih hidup. Lalu diambillah bayi dia yang mati, ditukarlah bayi saya, ya. Sehingga ketika saya bangun, saya melihat loh bayi saya kok mati, dia bilang. Lalu saya coba amati, ternyata ini bukan bayi saya, ini bayi wanita ini katanya. Kemudian tentu wanita yang dituduhnya itu tidak mau mengaku kan, dan Tuhan dia bilang, oh tidak tuanku, ini yang sebenarnya bayi saya hidup, bayi dialah yang mati, wanita keduanya ya. Dan ternyata ini dua wanita yang bertengkar, oh enggak, itu bayi saya, lu tukar sama saya. Nah, wanita yang kedua mengatakan, tidak, itu bayi mau mati, lu ngada-ngada saja. Teman-teman, kalau Anda sebagai hakim atau sebagai Raja Sulaiman waktu itu, kira-kira pusing nggak ini? Ya. Zaman dulu itu nggak ada CCTV loh, mau pembuktian itu sulit ya. Nah, kalau Anda di sini sebagai pakar hukum, bagaimana itu? Bagaimana Anda melakukan sebuah analisa kasus gitu, kasus hukum, di mana pembuktian sangat minim, nggak ada orang ketiga di situ. Bayi yang masih kecil nggak mungkin bisa bersaksi. CCTV tidak ada. Nah, kemudian bagi zaman dulu kan, dengan banyak kita nggak ada istilah bisa apa itu tes DNA dan lain sebagainya. Zaman dulu nggak ada. Jadi gimana? Pusing ini, pusing ya. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan ini, bukankah apalagi situasi-situasi sekarang ini, kita juga cukup pusing di dalam menghadapi masalah kehidupan kita sendiri, benar nggak? Kita sering diperhadapkan kepada sebuah situasi yang sangat sulit untuk memutuskan. Misalnya seperti kondisi sekarang. Kita mau keluar cari kehidupan, ya, takut, ya. Belum lagi dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang sangat berbahaya dengan kondisi yang masih krisis kesehatan seperti ini ya. Virus merajalela lagi di mana-mana sekarang. Katanya ada yang generasi baru lagi. Ya. Tapi sebaliknya, kita nggak keluar, kita bisa mati kelaparan. Jadi kita diperhadapkan maju kena, mundur kena. Bagaimana kita harus memutuskan? Ini yang seringkali membuat banyak orang stres di zaman saat ini. Lalu bagaimana? Oke. Jadi begini teman-teman. Kalau Anda saat ini, kembali pada video tadi ya. Kalau Anda saat ini mengalami kesulitan di dalam memutuskan sesuatu, itu sangat manusiawi. Sekarang kita kembali belajar apa yang menjadi tindakan Raja Sulaiman tadi ya terhadap dua wanita ini. Karena dia zaman dulu kan raja bertindak sebagai hakim loh ya. Karena zaman dulu kan gak ada kayak sekarang ada
ada lembaga eksekutif, yudikatif gitu ya, bagian pengadilan seperti hakim. Jadi raja ya bertindak sebagai hakim. Oke, kita kembali ya ke cerita tadi yang menarik. Apa yang dilakukan oleh raja? Akhirnya raja tentu menimbang, berpikir, dan tentu sambil mengamati apa yang mereka bicarakan. Lalu akhirnya si raja tadi berkata, "Baik kalau begitu, kalian berdua diam." Nah, Raja Salomo mengatakan sama instruksi sama asistennya, "Bawa pedangku ke sini." Lalu ketika prajuritnya itu membawa pedang di hadapan dia, apa yang dilakukan oleh raja tadi? Raja tadi mengatakan, "Itu bayi, penggal jadi 2. Wah, saudara, apa yang terjadi? Nah, sang ibu yang yakin bahwa itu adalah anaknya, tentu tidak tega kan ya? Maka yang punya anak itu, ibu langsung bilang, "Oh tuanku, jangan dibunuh anak itu. Jangan sekali-kali kamu membunuhnya. Silakan anak itu kasihkan wanita ini. Anggap dia punya saja, sudah, nggak apa-apa." Nah, sebaliknya yang satu ini yang yakin itu bukan anaknya, itu memang kurang ajar ini. Dia mengatakan, "Nggak apa-apa raja, penggal potong tuh aja, biar sama-sama adil," katanya. Ini keadilan menurut si brengsek ini ya. Nah, dia bilang penggal jadi 2, biar sama-sama adil, biar sama-sama tidak memiliki bayi. Nah, apa yang terjadi? Melihat begini, maka Raja Sulaiman langsung mengatakan, memerintahkan prajuritnya. Dia bilang, "Stop! Jangan sekali-kali engkau membunuh bayi ini. Dan kasihkan bayi ini kepada ibu yang kedua inilah, yang punya anak ini. Karena dialah yang berbelas kasihan kepada anak ini. Dan yang satu ini jelas bukan anaknya. Maka dia membiarkan kita membunuhnya." Ini sebuah keputusan yang spektakuler teman-teman ya, di zaman itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita baca kisah selanjutnya, dia mengatakan raja ini menjadi dikagumi dan ditakuti oleh rakyatnya pada waktu itu. Ditakuti bukan karena sadis, bukan karena ganas, bukan karena apa itu ya, bukan karena apa itu sadisnya, bukan karena istilah sekarang apa itu ya, zolim apa sih ya. Jadi tetapi orang takut dan istilah menghargai, hormat, segan sama dia oleh karena melihat keadilannya yang luar biasa. Teman-teman, kalau kita lihat sekarang, masih adakah keadilan di negeri kita? Kembali kepada tadi, teman-teman ya. Di satu sisi, memang seringkali kita menemukan peradilan-peradilan di dalam negeri kita sendiri pun kadang-kadang terkesan memutuskan sesuatu bukan berdasarkan pemerataan hukum, bukan berdasarkan keadilan yang objektif. Tetapi seringkali kita melihat terkadang terkesan ini pengadilan memutuskan sebuah putusan oleh karena apa? Oleh karena tekanan pihak tertentu. Tekanan massa yang menyebabkan dia harus memutuskan. Jadi bukan berdasarkan keadilan dalam koridor hukum, tetapi berdasarkan apa? Ketakutan. Nah, ini yang jadi persoalan, teman-teman. Ini jadi persoalan. Kenapa bisa demikian? Jadi ini sudah, kita sering kali melihat kayak begini ya, kita hanya bisa gigit jari dan mengeluh mengatakan, aduh ini peradilan ini tidak adil, penguasa ini tidak adil dan sebagainya. Tetapi sekarang pertanyaan kedua adalah keadilan menurut siapa? Kan itu ya. Nah, seringkali ini jadi tidak jelas sekarang keadilan. Dan penguasa juga pusing ya. Karena pemutusan yang satu bilang yang merasa kalah ini merasa tidak adil dan sebaliknya. Lalu bagaimana kita memandang sebuah keadilan? Oke. Sorry. Sekarang pertanyaannya adalah gini.
Kalau kita melihat penguasa atau sistem peradilan di negeri kita ini tidak adil, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya cukup demo-demo, teriak-teriak dan lain sebagainya? Apa yang menjadi kewajiban kita? Seperti tadi pertanyaan saya. Oke, sekarang kita balik lagi. Kembali kepada raja tadi ya, Rasulullah. Kenapa dia bisa bertindak begitu bijaksana, hikmat? Nah, teman-teman, kalau kita membaca kisah hidup Raja Sulaiman, ternyata ketika dia pertama kali dilantik sebagai raja, hal pertama apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan penciptanya. Teman-teman, hal yang pertama kalau teman-teman adalah sebagai pejabat negara, apalagi di dalam bidang yudikatif, di dalam legalitas, maka teman-teman, hal pertama ketika Anda dipercayakan itu sebetulnya Anda mewakili Tuhan. Maka hal pertama, apalagi Anda sebagai penguasa yang memiliki wewenang penuh terhadap sebuah negara, Anda harus tahu harapan rakyatmu. Maka hal pertama adalah kita belajar dari Raja Sulaiman, kita datang kepada Tuhan pencipta kita. Apa yang kita lakukan? Raja Sulaiman waktu itu dia tidak minta agar kerajaannya itu semakin meluas dan menaklukkan musuh-musuhnya. Agar bagaimana dia bisa kaya raya, agar bagaimana dia bisa dapatkan banyak upeti dari rakyatnya. Tidak. Tetapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia berdoa minta Tuhan agar memberi dia hikmat, wisdom, bijaksana. Bagaimana dia bisa mengadili bangsa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Karena dia sadar bahwa dia itu merupakan duta Tuhan di bumi ini. Ya kan? Jadi setiap pejabat negara atau pemerintahan, ingat, Anda adalah duta dari pencipta. Untuk Anda dipercayakan untuk melayani atau mengatur umat Tuhan di bumi, ya, terutama di dalam salah satu negeri kita ini. Jadi Anda harus bertanggung jawab sama Tuhan. Apa yang dia minta? Dia minta hati yang bijaksana agar bisa memutuskan sesuatu yang adil, dan hasilnya ini adalah tercatat sejarah, adalah kasus berat pertama yang menggemparkan di negerinya pada saat itu. Ini menarik, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda sebagai pejabat negara, apalagi terutama di lembaga peradilan, maka teman-teman sebaiknya hal pertama Anda perlu setiap hari, setiap saat datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberi hati yang di sana. Sehingga Anda bisa memutuskan sesuatu secara adil yang sebagaimana harapan rakyatmu tadi. Oke. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, maka kita memiliki kewajiban mendoakan penguasa-penguasa kita agar mereka diberi hikmat oleh pencipta. Dan hati mereka boleh diberi sebuah keadilan. Dan bagaimana mereka bisa merasakan adil itu berdasarkan sungguh adil sebagaimana bukan oleh kelompok tertentu, tetapi betul-betul keadilan yang objektif. Sebagaimana yang rakyat inginkan dan juga sebagaimana yang pencipta ingin kita lakukan. Dengan demikian kita sungguh hidup kita itu betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah wakil atau duta dari Tuhan pencipta itu sendiri. Oke teman-teman, jadi kita jangan hidup hanya mengeluh sebagai rakyat, tetapi tugas kita, tanggung jawab kita adalah berdoa agar pejabat negara kita bisa bertindak adil dan penuh bijaksana. Nah, jangan sebaliknya teman-teman. Ketika, ya ini kan pernah terjadi kasus ya, ketika ada sekelompok rohaniawan berdoa untuk pejabat negara setempatnya, malah diprotes ya, malah ya itulah ya. Nah itu jelas kita sudah distorsi daripada sebagai warga negara yang baik untuk mendoakan bangsa dan pejabat negara kita. Ingat loh ya, mereka itu adalah wakil Tuhan bagi kita. Kalau wakil Tuhan kita itu bertindak tidak mewakili kehendak Tuhan, maka bukan hanya kita yang hancur, bukan hanya mereka yang hancur, tapi negeri ini kemungkinan
akan Tuhan hancurkan. Ya, oke. Jadi salam sukses dan salam bijaksana untuk kita semua.